pasal 29 seluruhnya, lalu pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kita akan membagi ini berdasarkan tematiknya, yaitu petualangan dari Yakub. Nah, saya memberi judul pertemuan ini adalah jilbab di balik love story Nabi Yakub. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang tercatat dalam Alkitab yang apabila kita tidak pahami konteks budayanya atau konteks kemasyarakatan termasuk fakta-fakta hukum kuno pada waktu itu, pada zaman yang sama kita akan kesulitan untuk membaca kitab suci karena kita akan selalu mengukur kitab suci yang ditulis konteksnya cerita Yakub ini kira-kira milenium kedua sebelum Masehi atau abad 19 katakanlah sebelum Masehi, berarti 1900 tahun sebelum Masehi dengan pemahaman zaman kita tentu tidak yang ini lagi dihidupin. Saudara-saudara, setelah Yakub kemudian diusulkan sama ibunya yaitu Ribka untuk dia pergi ke Mesopotamia. Alasannya karena tidak baik mengambil istri seorang dari penduduk lokal di tempat di mana dia tinggal, yaitu di Kanaan. Dan seperti bapaknya yaitu Ishak yang mengambil istri dari Mesopotamia, tempatnya keluarga Abraham di Haran, maka begitu juga Yakub akhirnya disetujui oleh bapaknya Ishak dan diberkati atas nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah perjanjian yang berbicara kepada Abraham dan ayahnya Ishak untuk menjanjikan berkat. Di balik itu ada peristiwa di mana saudara tuanya yang sesungguhnya dirampas hak kesulungan, merasa dirampas hak kesulungannya oleh Yakub, dan kemudian juga kehilangan berkat lisan dari ayahnya, itu mengancam untuk membunuh Yakub. Maka ibunya mengatur siasat agar dia pergi dari kakaknya. Maka Yakub berangkat ke Haran, di mana awal dia berangkat itu dari Berseba. Nah, ketika tiba di suatu tempat, saat matahari terbenam, ia mengambil sebuah batu sebagai alas tidur dan membaringkan diri. Sebetulnya alas tidur ini bukan bantal seperti yang kita pahami sekarang. Jangan ditafsirkan nanti berbantal batu, tapi artinya batu yang besar di mana dia membaringkan diri di situ. Itu yang disebut sebetulnya alas berbaring. Alas tidur, alas berbaring itu maksudnya seperti itu. Kemudian ketika dia tertidur itulah dia bermimpi melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit dan di situ malaikat turun naik dan ia mendengar suara Tuhan yang menjanjikan berkat yang akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Serta berkat mesianik yang pernah diberikan kepada Abraham, yaitu bukan sekedar menjadi bangsa yang besar, berkat yang sama ini diberikan kepada Ismail sebagai bangsa yang besar, kepada Ishak sebagai bangsa yang besar, dan kini kepada Yakub. Tetapi ada berkat yang diberikan hanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi tidak diberikan kepada Ismail. Yaitu apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, di dalam pengertian Kristiani tentu ini adalah yang disebut messianic blessing. Berkah messianik yaitu berkah tentang akan hadirnya seorang juru selamat yang akan muncul dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, oleh karena itu ketika baik orang Yahudi maupun orang Kristen berdoa dengan mengucapkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itu menunjukkan kesinambungan tanpa putus dari berkat yang diberikan Abraham, lalu kepada putranya,
lalu kepada putranya lagi sampai nanti datangnya Sang Mesias yang di dalam iman Kristen itu telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, berkat itulah yang kemudian diberikan kepada Yakub, ya. Dulunya diberikan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, kemudian diulang lagi berkat itu setelah dia secara taat kepada Tuhan mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Ishak. Yang tunggal di sini dimaknai bukan dalam pengertian Ismail nggak dihitung, tetapi artinya anak yang dijanjikan dan yang ada di depan dia ketika Ismail waktu itu sudah berada di padang gurun Paran sehingga tidak beserta lagi dengan Abraham. Kemudian kepada Ishak, dan sekarang janji itu diulang kepada Yakub. Nah, setelah terbangun dari mimpi, Yakub menyadari bahwa Tuhanlah yang hadir meskipun dia tidak melihatnya. Maka dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Nah, tempat ini itu bahasa Ibrani-nya Hamakom, dan tempat itu merujuk kepada Hamakom, tempat yang khusus di mana Ishak dikorbankan di tempat itu atau di tempat ini, yaitu Hamakom, yang tidak lain adalah Bet Elohim, rumah Allah. Dan ini adalah Sya'ar Hashemayim, dia adalah pintu surga. Kejadian 28 ayat 17. Maka di pagi harinya ia mengambil batu yang dijadikan sandaran dia berbaring dan menjadikan batu itu sebagai tugu, lalu meminyakinya di atasnya, menaruh minyak di atasnya, sebagaimana biasa dilakukan pada zaman leluhur bangsa Israel, yaitu mengurapi dengan minyak kota yang dahulu bernama Luz, saat itu dinamakan Bet-El. Bet artinya rumah, El artinya Elohim. Lalu Yakub bernadar apabila Tuhan memeliharanya, karena ini perjalanan awal dia menuju ke kotanya Laban, yaitu di Mesopotamia, di Aram Naharayim, Aram di antara dua sungai. Apabila Tuhan memeliharanya, melindunginya di jalan yang ditempuh sampai di tempat tujuan, dan selalu ada makanan dan pakaian yang cukup sehingga ia nanti akan kembali ke rumah ayahnya, katanya, maka Tuhan akan menjadi Allah bagiku. Vihayah adunai li lelohim. Dan dia akan menjadikan, maka aku akan menjadikan Adonai sebagai Tuhan, sebagai sembahan bagiku. Tugu itu dijadikan rumah Tuhan dan Yakub mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan di situ. Sebagaimana dahulu juga Abraham memberikan persembahan 1/10 kepada Melkisedek, ya, mewakili El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Itu disiplin yang Tuhan berikan kepada umatnya. Lalu kita mesti melihat ini, ya, konteksnya. Olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Di situ orang yang berada di muka bumi, di muka tanah yang dia pijak, ha'adamah, dia akan mendapatkan berkat. Ya, karena itu saya sampaikan tadi ketika Yesus mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ini adalah janji mesianik, itu adalah urut-urutan atau suksesi bapak-bapak bangsa yang nantinya menurunkan sang juru selamat. Nah, di dalam Kejadian pasal 28 ayat 19, Betel itu disamakan dengan Luz, dan itu jelas di ayat 19, di mana Betel disamakan dengan kota Luz, yang dulu disebut Luz sekarang disebut Betel. Tetapi apabila kita membaca di dalam kitab Yosua pasal 16 ayat 2, di situ kota Luz dibedakan dengan kota Betel. Wiyasami Betel Lusa. Artinya keluar dari Betel ke Luz. Seolah dua tempat yang berbeda. Memang itu dua tempat yang berbeda. Lalu banyak para pemikir modern yang kemudian menganggap bahwa
Alkitab salah karena inkonsisten, tidak menunjukkan keharmonisan, karena di satu tempat di kitab Kejadian dikatakan Luz itu sama dengan Betel, tetapi di Yosua pasal 16 ayat 2 itu berbeda. Ya, sebetulnya orang yang berpikir seperti ini itu salah metodologis, saudara-saudara. Karena apa? Alkitab itu adalah kitab yang berasal dari berbagai zaman. Dan terus terang ya tidak sama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu satu kitab yang muncul dari satu zaman. Satu zaman, satu bahasa, satu nabi sebagai penerima wahyu, ya, yang dalam Islam disebut Nabi Muhammad itu. Sementara Alkitab itu kan ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 tahun. Sehingga antara zamannya Yosua dengan zamannya Abraham tentu adalah berbeda. Karena memang itu merekam dari zaman yang berbeda-beda. Untuk mudahnya, kalau Anda kira-kira hidup sekitar tahun 95 kayak tulang tobing itu di Jawa Timur, dia menyebut Batu itu kota Malang. Ayo kita ke Malang, ternyata dia ke Batu. Nginap di sebuah hotel di Batu, di Selekta sana, itu disebut Malang karena apa? Karena waktu itu Batu termasuk kota administratif di bawah kota Malang. Nah kalau sekarang kan Batu jadi kota sendiri, ya sekarang kota Batu lain dengan kota Malang. Kan begitu, itu baru berapa tahun. Nah apalagi zamannya Abraham, zamannya Yosua. Maka kadang-kadang saya itu guyon itu ya kadang-kadang jengkel juga ya. Pangkatmu itu apa? Wong kota yang baru muncul 20 tahun yang lalu aja sudah lupa kok mau mempersoalkan kejadian yang sudah ribuan tahun. Itu kan kita menyeberangi jarak bahasa, ya adat istiadat, tradisi hukum yang berbeda-beda. Contoh lain ya, dalam arkeologi Mesir kuno yang kemarin kita pelajari di kelas arkeologi Bible ya. Orang menyebut Ramses. Ramses itu kan baru dibangun oleh Ramses kedua katanya. Nah, kenapa di dalam kitab Kejadian Yakub tinggal di Ramses? Dan tempat itu yang disebut Ramses dalam kitab Kejadian itu apa sama dengan Ramses di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 11. Nah, Anda lupa bahwa sebetulnya Ramses itu sendiri banyak Fir'aun yang menggunakan gelar-gelar berdasarkan nama dewa yang disembahnya. Misalnya ada dewa namanya Akhenaton ya. Itu artinya hidup, Aton itu ya Aton, itu nama dewa. Ya, makanya Aton yang hidup, maka Fir'aunnya namanya Akhenaton. Karena dia memuja dewa Ra, maka disebut Rameses. Matahari, Mese itu lahir. Mose yang diambil, yang anak yang dilahirkan dari air. Antara bahasa Mesir kuno dengan bahasa Ibrani ada permainan di situ. Kalau bahasa Ibrani cuma ditarik min hamayim mesituhu dari air, kemudian ditarik ya, ditarik dari air anak itu. Lalu di dalam bahasa Mesir kuno, bahasa hieroglif, itu mo itu adalah air yang mengalir, sedangkan mese itu anak. Karena Musa itu dinamakan di Mesir, tentu harus dilacak dari bahasa Mesir kuno atau bahasa suku yang dipakai dia, yaitu orang Ibrani. Tidak mungkin Anda kupas dari bahasa Batak atau bahasa Arab yang muncul jauh kemudian gitu loh. Sistematik berpikirnya sebetulnya mudah, makanya kita jangan serampangan dalam menyimpulkan sesuatu. Makanya selalu saya mengatakan belajar kitab suci yang begitu ini tidak bisa tanpa kita menyeberangi jarak dengan kita belajar sejarah, arkeologi, dan bahasa asli kitab suci. Itu saudara-saudara. Maka Ramses itu kemudian diidentikan dengan kota Kantir. Nah, Ramses itu dibangun oleh kota itu dibaktikan untuk memuja sang matahari. Makanya disebut
Piramese, Piramses, Piramese. Ya, Pi itu artinya kota, Pi atau Per. Pitom, kota dari Tom. Tom itu nama dewa juga. Nah, seperti itu. Kemudian pada masa kira-kira 2 abad, 3 abad kemudian, ada Ramses I, Ramses II, itu dia menggunakan nama dewa matahari yang terkenal tadi. Dan dia bangun besar-besaran kota itu. Jadi tidak perlu Anda bertanya, Sultan Agung menyerang Batavia atau menyerang Jakarta, waktu itu kata Jakarta belum muncul dalam bentuk singkat Jakarta. Tapi Jayakarta sudah muncul. Nah seperti itulah, misalnya ada kata Ramses, Piramses, ya seperti Jayakarta, Jakarta, itu bisa dijawab dengan sangat mudah. Nah kemudian penggalian arkeologi, kalau kita hanya mengatakan kira-kira kan nggak pasti. Tapi penggalian arkeologi yang dilakukan oleh para arkeolog ya Israel dan juga banyak dari arkeolog dari Eropa, tahun 1950 itu ditemukan di kota yang namanya Beitin, dan kota Beitin itu sekarang itu masuk wilayah Palestina. Itu ada alat-alat dari batu, lalu kuil, penyembahan, lalu tembikar dan tulang belulang hewan yang membuktikan bahwa kota Baitin memang sudah dihuni oleh kaum nomaden, kaum pengembara sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Yakub, sebelum Ishak, sebelum Abraham, itu kota ini sudah menjadi kota para nomad, perjalanan para pengembara. Nah pada zaman perunggu tengah kira-kira tahun 1800-an, ya itu sejaman dengan Yakub, desa kecil Bet-El itu diperluas menjadi kota yang lebih besar. Karena itu kemudian kota Bet-El yang dulu zaman Yakub itu hanya mencakup desa Luz, kemudian itu kemudian lebih luas lagi. Ya seperti kalau Anda tanya terminalnya kota Surabaya, kalau Anda tahun 90-an kan di Wonokromo. Kan nggak terbayangkan kalau sekarang itu terminalnya begitu luas, itu baru Surabaya, apalagi namanya tanah Israel kira-kira atau Timur Tengah kira-kira pada tahun 2000 atau 1800 sebelum Masehi tentu akan lebih rumit daripada apa yang dipikirkan oleh para polemikus sekarang ini. Kita lanjutkan. Ini adalah gambar dari lempengan tanah liat yang beraksara kuno yang ditemukan di Nusi. Berkali-kali saya sering membahas prasasti Nusi, Undang-Undang Urnamu, Undang-Undang Lipit Istar, Undang-Undang Hammurabi, karena ini penting. Orang ini berdebat tentang sosoknya Nabi Ibrahim, mana yang paling sah, mengklaim sebagai the religion of Abraham. Apakah itu Yahudi, apakah itu Kristen, apakah itu Islam, kan gitu kan. Lah orang lupa Ibrahim itu alamatnya mana, bahasa yang dipakai bahasa apa, hidupnya tahun berapa. Lah kalau menentukan tariknya aja tidak sanggup, kenapa harus berebut klaim teologis, kan begitu. Karena Abraham itu tokoh sejarah. Jadi jelas zaman Abraham itu tidak ada agama Kristen, itu pasti tidak ada. Jelas zaman Abraham tidak ada agama Yahudi, itu sangat pasti tidak ada. Karena kata Yehudim itu kan muncul sebetulnya ya dari keturunannya Abraham. Nanti baru kita akan belajar tentang 12 suku, salah satunya adalah Yehuda. Baru nama Yehuda itu muncul. Tapi nama Yehuda dikaitkan dengan gaya hidup itu baru pada zaman Makabe, abad kedua sebelum Masehi. Maka kata Yahadut yang artinya adalah Judaism, itu sebagai perilaku hidup, corak hidup, gaya hidup yang kontras berbeda dengan kaum Helenis waktu itu. Muncullah kata Judaism. Jadi Ibrahim bukan Yahudi itu pasti, nggak usah dibahas. Bukan Kristen itu lebih pasti lagi, apalagi Islam gitu loh. Tidak ada satupun prasasti yang mengatakan agama Ibrahim itu Kristen atau Yahudi atau Islam. Itu pola-pola pikir yang ahistoris, yang tidak bisa dibuktikan secara bukti prasasti atau bukti apa, enggak bisa. Nah, oleh karena itu daripada kita berdebat soal ayat, karena bagi orang Kristen kan kitabnya bukan Al-Quran, bagi orang Islam
katanya Injil atau Taurat sudah dipalsukan, ya kita kembali kepada sejarah saja. Nah, kita cari misalnya kalau memang yakin betul kalau misalnya semua nabi itu agamanya Islam, ya cari satu aja prasastinya mana. Wong zaman itu ada undang-undang Hammurabi, itu malah lebih lebih awal, lebih baru dari Abraham. Ada undang-undang Ur-Nammu lebih tua dari Abraham, ada prasasti Nusi yang semua itu bisa di cross check. Makanya bagaimana nanti kita melihat perilaku manusia pada zaman itu ketika dia mandul kemudian memberikan hambanya untuk dikawini suaminya, itu kok ya ikhlas-ikhlas saja. Jangan diukur dari zaman sekarang karena itu tentu apa ya, eh, mentalitas, pola berpikir, paradigma itu tentu harus diukur pada zaman yang bersangkutan. Nah, apa yang sebetulnya dilakukan ketika Yakub kemudian bertemu dengan paman Laban, ya, dan kemudian di sana ingin dia bekerja, diceritakan dalam Alkitab sebelum kita masuk di dalam pembahasan ini. Pasal 29, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke Bani Timur, ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpul-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikan batu itu lagi ke mulut sumur. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami datang dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu dengan cucu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah dia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing domba itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul, barulah batu itu digulingkan dan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Tetapi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan itu kepada ayahnya. Nah, saudara-saudara, menurut tafsirnya Rabi Rasi, kenapa kemudian Yakub itu menangis dengan suara nyaring, katanya dia itu sebuah profesi, sebuah nubuat bahwa Rahel akan mati dalam perjalanan ketika melahirkan putranya yang terakhir, ya. Itu gambarnya. Tapi ini tafsir-tafsir yang sifatnya alegoris. Bisa juga dijadikan rujukan paling tidak untuk memantapkan khotbah, tapi artinya ini juga harus di cross check secara historis tentu saja, ya. Maka sejak awal bagaimana penafsiran Alkitab dalam pandangan gereja, mulai dari munculnya mazhab Antioquia atau School of Antioch dan School of Alexandria, itu dari awal gereja sudah menggumuli itu sebetulnya, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Yakub langsung mencium Rahel? Jangan digambarkan mencium seperti film Hollywood. Ini artinya ciuman orang Timur Tengah itu adalah ciuman basa-basi dan sampai sekarang itu dilakukan. Cium pipi kanan, pipi kiri, ya seperti itu ciuman basa-basi. Tapi lebih daripada itu, Rahel kemudian diberitahu bahwa siapa identitas dari yang menemuinya itu, dan dia bersuka cita lalu lari
mendapatkan ayahnya dan menceritakan itu kepada ayahnya. Sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak sanak saudaranya itu, beralihlah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal awalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan engkau adalah sanak saudaraku. Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Nah, saudara-saudara, ini ada teori ya, banyak teori yang kemudian menjelaskan bagaimana relasi antara Laban dengan Yakub. Tentu itu adalah relasi persaudaraan, itu adalah paman. Tetapi maksudnya relasi hubungan perdata atau perjanjian, karena pada pasal-pasal selanjutnya itu ada perjanjian antara keduanya. Nah, kita akan membahas ini dengan coba untuk melihat prasasti Nusi ya. Begini kira-kira ada teks yang kira-kira bisa teks dari undang-undang pada masa itu yang bisa membayangkan seperti apa kontrak perdata antara seorang yang bekerja kepada tuannya. Seorang pria bisa mengangkat anak laki-laki sebagai ahli waris, tetapi apabila di kemudian hari pria itu mendapatkan anak laki-laki, maka keadaan waris akan berubah dan yang berlaku adalah peraturan tentang anak sulung. Kita masih ingat tentang peristiwa Abraham mengusulkan kepada Tuhan agar Eliezer menjadi warisnya. Itu bisa dilakukan. Karena ada undang-undangnya waktu itu ya. Tetapi apabila kemudian yang mengangkat anak ini dan pola pewarisan ini sedang berjalan, tapi dia memiliki anak sendiri, maka kemudian kembali yang berlaku adalah hukum waris kepada Bekor atau Bekorah, itu anak sulung. Itu undang-undang yang berlaku pada masa Abraham dan itu bisa dilacak dalam sejarah hukum ya. Kemudian relasinya dengan Yakub kira-kira apa? Alkitab tidak menyebut Laban memiliki anak laki-laki dalam konteks ini. Sehingga mungkin saja hubungan dengan Yakub itu hubungan yang bersifat perdata dalam pengertian kontrak kerja biasa, tetapi juga bisa dalam pengertian itu adalah hubungan kewarisan. Dia diangkat, diadopsi sebagai anak, sebagai keluarga, dan itu tampak sekali didukung oleh ayat yang kira-kira bisa ditafsirkan ke arah sana setelah menyadari bahwa itu adalah sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Lalu pola pengangkatan anak yang masih berkaitan dengan keluarga itu akan lebih aman untuk mengamankan harta keluarga itu. Sebetulnya itu kalau menurut catatan perundang-undangan yang sejaman. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi di sini katakanlah kedua-duanya betul atau salah satu yang betul, misalnya itu kontrak perdata biasa, maka Laban bertanya, masakan engkau itu adalah sanak saudaraku? Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakan, apa yang patut menjadi upahmu? Laban memiliki 2 anak perempuan, itu yang dijelaskan. Yang lebih tua namanya Lea, yang paling muda namanya Rahel. Kemudian Yakub minta supaya dia menikah sama anaknya ketika dia bekerja pada pamannya tadi. Nah, ini. Jadi ini bisa disejajarkan dengan prasasti Nusi tadi. Mungkin saja adopsi anak karena Yakub tidak punya anak laki-laki, tapi Yakub meminta upah agar bisa mengawini salah satu dari putri Laban yang dimaui, yang dicintainya, yaitu Rahel. Kejadian pasal 29 ayat 16. Lalu Kejadian 29 17 selanjutnya mencatat WNI rakot wirahel hayeta yifat toar wipat mar'eh. Dan mata Lea tidak berseri, artinya di Timur Tengah itu makanya terkenal dengan yang namanya celak mata. Karena mata yang berbinar, mata yang bersinar itu adalah
eh, ukuran kriteria kecantikan ya, maka mata yang diagungkan di Timur Tengah. Di situ digambarkan mata Lea tidak berseri. Mungkin matanya sipit kayak orang Tionghoa, bisa juga, tapi Alkitab tidak bercerita itu. Yang jelas bahwa digambarkan Rahel itu sifatnya elok dan cantik parasnya, artinya lebih cantik dari kakaknya. Karena itu, nah ini yang penting, Wayi ehab et Rahel, maka cintalah dia kepada Rahel, cintalah Yakub kepada Rahel. Ya. Kemudian dia rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan dia sebagai istri. Setelah bekerja selama 7 tahun, Laban tidak memberikan Rahel. Jadi artinya Laban ingkar janji kalau secara hukum ya, karena kalau itu adalah perikatan. Lea kakaknya tidak disukainya, maka itu yang diberikan kepada Yakub. Yakub baru mengetahui paginya karena Lea dibawa ke kemah Yakub dalam keadaan berhijab. Ketika Yakub protes, Laban menjawab, Lo ye asehen bi makomenu. Tidak ada yang berbuat demikian. Tidak lazim orang berbuat seperti itu di makom kami, di tempat kami. Apa itu? Adik tidak boleh menikah mendahului kakak yang lebih tua, tidak boleh melangkai. Itu adatnya Mesopotamia. Berarti ungkapan ini menunjukkan bahwa telah terjadinya perbedaan antara tradisi yang dilakukan oleh Laban yang berasal dari Mesopotamia dan Yakub rupanya agak asing dengan tradisi itu. Dan seperti itu. Kemudian Yakub akan memberikan Rahel, anaknya yang kedua itu, dengan syarat dia harus kerja 7 tahun lagi. Jadi menambah kontrak kerja 7 tahun lagi agar mendapatkan Lea. Dan Lea akan diberikan setelah 7 hari pesta dengan perkawinan kakaknya itu. Nah, saudara-saudara kalau membayangkan kejadian tahun milenium kedua sebelum Masehi dengan kita gereja HKBP atau gereja apa namanya BNKP atau gereja GKJ mungkin bingung, ini Alkitab tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalmu karena kamu tidak bisa mengembara jauh ke belakang untuk melompati zaman, melintasi ruang waktu yang berbeda, belajar perbedaan hukumnya, adat istiadatnya, tidak. Makanya kita bingung. Nah, kita lanjutkan. Ini kira-kira kalau Anda lihat letaknya di mana Nusi ya, tempat ini adalah tempat yang sebetulnya berdekatan dengan kota Abraham, ya Ur ya. Maka di situ ada kota Niniwe, sekarang tempatnya itu wilayah sekarang itu adalah wilayah Irak ya. Kemudian di sebelah selatannya itu ada Zipar. Di Zipar itulah pernah ditemukan menara Zipar yang menggambarkan tentang adanya 3 planet yang berkonjungsi pada saat kelahiran Kristus tahun 7 sebelum Masehi. Dan itu bisa nantinya ketika zamannya Johannes Kepler itu dijadikan ukuran untuk menghitung perayaan Natal. Jadi Natal itu bisa dihitung. Wah, tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Itu tidak masuk di akalmu. Karena apa? Bung bacaannya cuma bacaan ensiklopedia bahasa Inggris. Mau menilai Natal kelahiran Dewa Matahari, pangkatmu itu apa? Cobalah baca sekarang penemuan menara Jipar. Bagaimana konjungsi 3 planet itu terjadi pada bulan Desember. Lalu Herodes matinya tahun berapa. Kan itu bisa dibaca dalam konteks sejarah. Ya, saya kira itu. Kemudian saya akan tunjukkan, saya kalau ceramah biasanya kan ke kanan ke kiri supaya Anda selalu ingat apa yang pernah saya sampaikan berhubungan. Maka ada di situ menara Zipar ya. Kemudian ini salah satu contoh. Naskah kontrak kerja tahunan di Akadia ditemukan ya kira-kira sejaman dengan Abraham, bahkan lebih tua tahun 2200 sebelum Masehi.
Kira-kira bunyinya seperti ini. Marsipar telah menyewa untuk 1 tahun Marduk Nasir, anak Alabana, dari Manapirtu ibunya. Ia membayar sebagai upahnya setahun sebesar 2,5 sekel perak. Ibunya telah menerima 1/2 sekel dan 1,180 sekel sebagai panjer dari upah tahunan. Jadi ini ada upah tahunan. Berapa upah tahunannya? Ditulis di situ sebesar 1/2 sekel perak. Kenapa ada 1/2 sekel perak, 1/2 sekel emas? Karena kemungkinan pada zaman itu, dan itu tampak pada undang-undang kaum Het, di mana Abraham pernah ditawari, ditawari gratis makam untuk Sarah itu loh, itu suku Het itu. Dan itu tawaran basa-basi juga, sebetulnya tawaran itu taktik juga untuk dilakukan terhadap orang asing seperti Abraham. Sebetulnya ada motif juga menguntungkan diri sendiri seperti itu ya, seperti kita bahas pada sesi sebelumnya. Itu nilai uang belum terletak pada nominalnya, tapi masih pada intrinsiknya. Makanya disebutkan sekel emas, sekel perak. Ini kan mirip sekali dengan mata uang Nusantara, seperti yang tampak pada prasasti-prasasti Jawa pada abad 10 ya. Ada mata uang emas itu ma, kemudian mata uang perak itu diukur dari beratnya. Setelah kemudian hubungan dengan Cina berlangsung, itu moneter Cina waktu itu ya berantakan juga. Karena apa? Mata uang yang tidak berlaku pada dinasti sebelumnya itu pada zaman kerajaan Majapahit diberlakukan sebagai alat tukar, karena tidak dinilai secara kebijakan resmi pemerintah Cina saat itu, tapi kebijakan lokal. Itu bisa dibandingkan. Jadi kenapa saya membandingkan seperti itu? Karena dari sini kelihatan sekali bahwa sebetulnya nilai orang bekerja tahunan sekian itu ya, kira-kira untuk dia mendapatkan Rahel, berarti Yakub itu kalau dinilai dia kerja sama dengan 2,5 sekel perak kali 7. Nah itu kira-kira nilainya berapa itu gitu loh. Ya, itu pun setelah dia tunaikan tugasnya yang dikasih kakaknya. Nah, lalu alasannya apa? Adat kami tidak mengizinkan kalau seorang adik harus menikah dulu sebelum kakaknya. Lalu saya bandingkan lagi dengan inskripsi Nusi dan undang-undang kuno lain, yang nanti ketika kedua-duanya sudah jadi istrinya terjadi konflik dalam keluarga itu, dan sama dengan kebiasaan keluarga poligami. Lalu kembali ke persoalan love story-nya Nabi Yakub tadi, dan kenapa tidak diketahui ketika itu ternyata bukan Rahel tapi itu tentang Lea gitu ya. Jadi pertama, ungkapan tidak bisa orang berbuat demikian di tempat kami. Kata di tempat kami, bimehaminu, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan adat dan tradisi antara masyarakat Mesopotamia, Haran, dan Kanaan, termasuk dalam tradisi perkawinan. Kedua, Yakub tidak mengenali Lea karena wajahnya ditutupi hijab. Ini juga tradisi Haran. Dalam catatan Alkitab, ketika kemudian Ribka ketemu dengan Ishak, kemudian dia memakai telekung. Telekung itu hijab ya. Dalam bahasa Ibrani syaib. Maka dia memakai syaibnya, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah data dari Alkitab bahwa syaib atau telekung atau hijab itu dipakai di masyarakat Mesopotamia, yaitu masyarakatnya Laban, masyarakatnya Haran, seperti itu. Dan bukti di luar Alkitab ternyata tentang pemakaian hijab atau pemakaian kerudung itu sudah muncul dalam Undang-Undang Asyur, kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi, dan Undang-Undang Hammurabi yang sedikit lebih muda 1750 sebelum Masehi. Nah, ini salah satu The Assyrian Code, Undang-Undang Asyur itu ya, tahun 1800 sebelum Masehi.
jika istri seorang laki-laki atau anak perempuan dan seorang laki-laki keluar ke jalan, kepala mereka harus ditutupi. Pelacur tidak boleh berkerudung. Pembantu perempuan tidak boleh menutupi diri mereka sendiri. Pelacur dan pelayan perempuan berkerudung harus mengenakan pakaian mereka sendiri yang berbeda. Jadi sekalipun mungkin adat istiadat antara Asyur, Mesir, Mesopotamia itu ada sedikit varian perbedaan, tapi paling tidak apa yang dicatat dalam Alkitab bahwa di Mesopotamia orang memakai kerudung, memakai saib atau memakai telekung ya, itu cocok dengan data-data arkeologi yang memang dokumentasi dengan baik. Jadi meskipun berakar pada kakek moyang yang sama, ya makanya dalam judul tadi saya tulis ya Arami Obed Avi. Nenek moyangku dulu seorang Aram pengembara. Karena itu kata kunci untuk memahami kehidupan para bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Itu di bawah kredo yang orang Yahudi katakan dalam kitab Torah, yaitu Arami Obed Avi. Dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Jadi Aram itu adalah identitas dari baik itu kebudayaan maupun bahasa yang sejaman dengan Abraham. Aram ini nanti menjadi induk dari Ibrani. Makanya para ahli menyebut itu sebagai proto-Aramaik atau Aramaik pertama atau Aramaik kuno karena dasarnya seperti Abraham sendiri dianggap sebagai nenek moyang bangsa Israel yang adalah orang Aram pengembara. Nah, dalam King James diterjemahkan kata Syrian. Saya kira terjemahan itu kurang pas karena kata Syrian itu menunjuk kepada tidak menunjuk kepada Mesopotamia, itu menunjuk pada zaman yang kemudian. Mungkin untuk memudahkan saja. Lembaga Alkitab lebih pas menerjemahkan, yaitu Aram pengembara. Kemudian dari data mengenai narasi Yakub ini tampaknya memang bisa dibedakan, mulai bisa dibedakan. Jadi Abraham kan meninggalkan Ur, kemudian ke Haran, kemudian ke Kanaan. Itu kan tiga generasi ya, Abraham, Ishak, baru sekarang Yakub kan. Jadi artinya 3 generasi itu rupanya sudah membuat perbedaan karena Abraham itu kan sebetulnya dianggap orang Aram pengembara itu kira-kira sudah internasional wawasannya. Jadi makanya pengaruh-pengaruh itu begitu melintas batas ya dalam kehidupannya sehingga ketika generasi cucunya sudah terjadi perbedaan, bukan sekedar perbedaan dalam pola pikir tapi juga perbedaan dalam adat istiadat dan bahasa. Orang pengembara itu kan mereka lebih bersifat terbuka dengan perubahan, lebih bersifat egaliter. Makanya Anda lihat Islam itu masuk ke Nusantara pertama lewat pesisir, karena pesisir paling lebih dulu menerima perubahan. Sementara yang di pedalaman itu akan sulit menerima itu secara step by step. Maka ketika Sunan Kalijogo kemudian membangun Masjid Demak dalam sastra babat, ini sastra babat itu tidak selalu historis, digambarkan dia harus memiringkan arah kiblat yang miring ke selatan. Ke selatan artinya apa? Pedalaman gunung itu belum bisa ditaklukkan oleh Islam karena jauh lebih tertutup, lebih lebih pelan dalam menerima perubahan dan kemudian generasi ke selatan itu diselesaikan oleh muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo namanya Kanjeng Sunan Tembayat. Itu kira-kira sejarahnya seperti itu. Dan itu bisa dibuat perumpamaan ya bahwa bagaimana Abraham yang selalu jalan nomad itu lebih mudah menerima perubahan, tetapi ada tolok ukurnya bahwa Abraham membawa perjanjian ilahi. Tuhan memberikan perjanjian ilahi dan itu yang dijadikan tolok ukur ketaatannya. Nah itu kira-kira saudara. Makanya mulai terjadi perbedaan antara Aram Naharayim, ya Aram Naharayim, Aram di antara 2 sungai, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Dengan bahasa Ibrani yang dipakai Yakub di Kanaan dan kebudayaannya. Maka kemudian nanti mulai di zaman Bani Israel itu mulai berkembang bahasa Ibrani yang nantinya puncaknya pada masa Raja Daud.
Makanya di zaman Raja Daud itu sudah sudah dikembangkan bahasa Ibrani kerajaan Israel Raya, yang itu bisa dibuktikan dari keberadaan prasasti Teldan yang menyebut nama Daud di situ, ya, Bet David, rumah Daud. Kalender di zaman Salomo juga ditemukan yang namanya kalender Geser, itu kalender pertanian. Jadi bukan hanya sekedar firman Tuhan, firman Allah, ya enggak cukup lah, karena firman Allah itu kan bagi yang percaya. Yang enggak percaya kan ya bukan itu loh. Makanya metodologinya itu mesti historis, saudara-saudara. Jangan hanya keyakinan terus gitu. Enggak bisa seperti itu. Nah itu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan bahasa itu tampak ketika nanti, belum kita bahas sekarang, tapi saya cuplik sedikit. Ketika Yakub sama Laban mengadakan perjanjian, dan itu diadakan di sebuah batu untuk mengenang, ya, batu untuk bersaksi antara dua pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Yakub menamai timbunan batu itu Galet, bahasa Ibrani kan, tetapi Laban menamai batu itu Yegar Sehaduta. Galet itu bahasa Ibrani, Yegar Sehaduta bahasa Aram. Jadi artinya sudah ada dua kebudayaan yang terpisah, termasuk dalam hal pemakaian hijab. Dan ini nanti diteruskan oleh orang Yahudi, dan itu ada aturannya sendiri, tapi orang Yahudi melokalisir penggunaan hijab itu dalam konteks ibadah. Dari Yahudi itu kemudian nanti dilestarikan lagi oleh gereja ortodok. Makanya di gereja ortodok, perempuan kalau masuk ke gereja dipisahkan dengan laki-laki. Dan kemudian dia memakai kerudung karena itu adalah kehormatan. Itu kan dipakai oleh orang yang terhormat. Perempuan keluar ke jalan harus ditutup. Ya, itu seperti itu kira-kira. Dan itu ada akarnya. Baru kemudian pada zaman Islam gitu loh. Jadi jangan dipotong, kemudian Yahudinya dibuang, kemudian Kristennya dibuang. Tapi kalau memang Kristen Barat itu kan syaib atau telekuk atau hijab itu kan yang dipakai oleh para biarawati ya. Tapi dalam proses dalam ibadah biasanya memang tidak lakukan ya itu. Jadi akhirnya bagaimana setelah kondisi dua istri dari Yakub tadi terjadi persaingan, dan itu hanya bisa dilihat bagaimana kecenderungan semacam itu hanya melalui prasasti-prasasti sejarah. Jadi Anda tidak bisa untuk memahami kisahnya Yakub, kisahnya Lea, kok teganya ya, budaknya dikasih suaminya, enggak bisa. Itu kan ukuran zaman kita sekarang. Kita harus melihat pada konteks zamannya. Makanya selalu saya ingin mendampingkan kajian ini dengan arkeologi. Ini gambarnya onta ini menunjukkan nomaden dan ada tulisannya Arami Obed Abi. Nenek moyangku adalah orang Aram pengembara. Nah, mengambil hamba sebagai solusi. Ini mengulang kesalahan Abraham yang tidak sabar menunggu saat Tuhan, kairos Tuhan, lalu memberikan Hagar kepada suaminya. Akhirnya sekalipun Tuhan tetap mencintai baik itu keturunan Hagar, yaitu Ismail, maupun Tuhan mencintai keturunan Sarah, yaitu Ishak dan Bani Israel, tetapi tetap bahwa keadilan Tuhan harus tetap berlaku. Karena Ismail tidak ikut salah, tidak ikut minta dia ke dunia, maka diberkati jadi bangsa yang besar. Tapi rencana Tuhan yang muncul sebelum kehadiran Hagar, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati sebagai janji keselamatan, tetap tidak bisa ditukar dengan kecelakaan sejarah itu. Gitu loh. Begitu juga sekarang. Ketika kemudian idealnya perkawinan itu kan monogam. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Tapi karena dosa manusia, karena kelemahan manusia. Makanya ingat, di dalam iman Kristen tidak ada doktrin bahwa nabi itu tidak berbuat dosa. Tidak. Dalam iman Kristen dan iman Yudaisme juga bahwa nabi itu bisa berbuat salah. Dan apa yang ditulis dalam Alkitab itu merupakan kaca benggala, cerminan
dari pelajaran dari para nabi itu yang nanti berpuncak pada Sang Mesias yang memang tidak salah. Sang Mesias tidak berdosa, kan begitu kan. Nah makanya itu nanti ada gerak maju sebetulnya. Jadi Yakub sebetulnya mencintai Rahel dan itu jelas sekali bahwa kerja selama 7 tahun itu hanya dirasakan beberapa saat, kan itu kata Alkitab mengatakan. Tetapi dia terbentur oleh adat istiadat Mesopotamia sehingga kisah cintanya itu menjadi kompetitif sekali karena dia harus bagaimana dengan Lea, kemudian dengan Rahel, dan yang ironisnya itu lebih daripada kasusnya Hagar dan Sarah dalam keluarga Abraham. Karena Hagar dan Sarah tidak ada hubungan secara darah. Ini ada hubungan secara darah, kakak beradik. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Imamat, tentu kitab Imamat itu kan zamannya Musa, itu nanti perkawinan seperti ini dilarang. Janganlah kau ambil perempuan sebagai madu kakakmu dan menyingkapkan aurat di samping kakaknya sebagai selama kakak itu masih hidup. Ini kan dilarang. Tapi loh, ini bertentangan dengan kisah Yakub dan Lea. Lah Musa zamannya beda dengan Yakub kok. Gitu loh, makanya jangan sekedar membaca kitab suci itu seperti membaca buku ahistoris yang tidak memiliki background sejarah, zaman, kemudian kronik ya, tahun-tahun, nggak bisa seperti itu. Nah kemudian pada saat Kristus datang ke dunia disempurnakan. Jadi Kristus sudah sempurna itu, puncak kesempurnaan, puncak penggenapan itu Kristus. Makanya tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Artinya satu laki-laki dan satu perempuan. Di sini Yesus menjadikan Adam dan Hawa sebagai model perkawinan monogami. Yesus tidak pernah mengutip Abraham, Yakub, apalagi Daud dalam konteks perkawinan. Itu jelas sekali. Lalu karena terhalang oleh adat istiadat tadi, kembali lagi ke Ur, kembali lagi ke Haran, itu kan tidak mudah ternyata. Eksodus itu tidak mudah. Tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah tempat kelahiranmu, kan itu diinstruksikan sejak awal pemanggilan Abraham. Tetapi tinggalkanlah negerimu itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan sistem hukum, pola kemasyarakatan, adat istiadat seperti yang sekarang ini berlaku lagi. Karena apa? Itu pilihan bebasnya umat Tuhan, dan dia memilih perkawinan yang seperti ini. Ya rasakan sendiri akibatnya apa? Antara kakak beradik itu seperti perang dingin kan. Nanti Rahel cantik karena dia dikasih oleh Yakub. Tuhan tahu itu. Tapi kalau kamu mau menikah dengan kakaknya karena syarat yang diberikan oleh pamannya yaitu Laban, lah kenapa kamu berat sebelah? Gitu loh. Dia lebih cinta Rahel, dan kan memang dia mula-mula ya memang tidak memilih Lea. Nah, akibatnya apa? Lea merasa tertolak. Tuhan mendengar kepada mereka yang merasa tertolak. Tuhan mendengar doa orang yang terpinggirkan. Karena itu dikasih bonus lebih dulu, beranak. Tetapi Lea dimandul Rahel dikasih mandul dulu, rahimnya ditutup. Inilah dinamika yang akhirnya terjadi dalam keluarga perkawinan kakak beradik ini, saudara. Maka ya muncullah keluarga Yakub yang seperti itu. Ini ceritanya memang seru sekali ya, saudara-saudara. Ceritanya seru sekali. Jadi akhirnya melibatkan 4 wanita kan. Wah itu. Jadi kalau dibaca dalam konteks sekarang ya mungkin ngeri-ngeri sedap itu. Bagaimana Lea kemudian dia punya anak lebih dulu, dan kita sebut dalam teks ini yaitu Kejadian pasal 29. Bentar ya. Kejadian pasal 29 ayat 32, ayat 32. Nih kita baca begini. 29 ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben,
Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Karena orang Timur Tengah itu kan memuja kesuburan. Jadi itu cintanya bisa bergeser. Ini paling tidak ya tidak mengacuhkan lagi lah. Ya, Watikra Shemo Reuben, dan namanya akan disebut Reuben. Ki amarah ki ra'ah Adonai bi anyi ki atah. Jadi di sini ada permainan dan dia akan karena Tuhan sesungguhnya telah memperhatikan kesengsaraanku, ya. Bi anyi itu sebetulnya mirip dengan kata Ruben. Tapi Reuben itu sebetulnya Ra'ah dan Ben. Ra'ah itu perhatikanlah, lihatlah, ya. Ben itu adalah anak. Jadi perhatikanlah, aku sekarang punya anak, kira-kira seperti itu. Maka diekspresikan dengan ungkapan lah. Dalam konteks seperti inilah kita mesti melihat teks asli, karena dalam bahasa Indonesia kan nggak tampak ini. Apa hubungannya? Misalnya sesungguhnya Tuhan memperhatikan kesengsaraanku, maka sekarang aku akan mencintai oleh suamiku. Maka anak laki-laki dinamainya Ruben. Ini nggak ada hubungannya apa kata Ruben dengan apa kesengsaraanku, tapi dalam bahasa Ibrani kan bisa. Dalam konteks inilah kita perlu mempelajari teks asli. Tapi ketika bicara tentang hubungan-hubungan sosial, fakta hukum, nggak bisanya cukup teks asli. Kita memperhatikan sejarah dan arkeologinya. Jadi belajar kitab suci itu tidak mudah, tidak mudah. Makanya kalau tidak ngerti ya jangan ngomong kitab suci. Ini kan musimnya mu'alaf atau musimnya murtadin. Saya nggak terlalu suka yang begitu-begitu. Karena ini biasanya orang yang terlampau apologetik gitu ya. Biasanya menutup kita untuk melihat sesuatu secara objektif. Ya, kita itu lihat. Kemudian berikutnya lagi dia punya anak. Nah, setelah Ruben, karena dia sudah diperhatikan oleh Tuhan, lihatlah dia punya anak. Lihatlah suamiku, aku punya anak. Nah, makanya dia berharap suaminya akan lebih dekat ke dia. Mengandunglah pula ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pada pula anak ini kepadaku. Karena Tuhan tahu bahwa Yakub itu tidak perasaannya Lea tidak mencintai saya. Maka Tuhan mendengar. Nah, di itu ada permainan kata lagi. Kisama Adonai kisenua. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan kata apa? Watikra Shemo Simeon. Nah, Simeon berkaitan dengan kata Sema yang didengar. Karena Tuhan mendengar bahwa ia tidak dicintai. Jadi kan menarik ini, ya. Kemudian ayat berikutnya dia masih punya anak lagi, ada 4 ya. Mengandunglah pula ia. Ayat 34. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Nah, ini juga ada perkaitan antara kata-kata Yilaweh. Atah sekarang Yilaweh lebih dekat isi laki-lakiku. Ya. Isi laki-lakiku, suamiku. Elai kepadaku. Kiyalati losilosah badim. Karena aku telah melahirkan baginya 3 anak-anak. Al-Henkara, maka atasnya, karena alasan itu, ya, Henkara dinamainya anak itu Lewi, berkaitan dengan kata Jilaweh, ya, artinya original kata itu adalah kata lawah, ya, artinya lebih erat, lebih dekat, ya. Kemudian itu anak ketiga, anak keempat, ayat berapa ini? Anak keempat ya. Ya, ayat 25. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Hapanim Odeh.
memuji, ya. Kemudian et tadonai, kepada Tuhan. Alhen karasemo Yehuda, dari kata odeh dengan kata Yehuda, artinya memuji. Setelah itu dia lewat, tidak punya anak lagi, sampai nanti sejarah harus berjalan ke Rahel dulu. Nah, ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ini mulai pasal 30, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, mulai, ini kan dinamika ini. Ketika Lea sudah memberikan 4 anak baginya, Rahel cemburu, dia marah, dia minta anak, lebih baik dia mati loh. Aku ini Tuhan apa bisa menjawab permintaanmu? Lalu kata Rahel, nah ini dia kembali kepada hukum yang dulu disuruh tinggalkan oleh kakeknya, yaitu Abraham. Tinggalkanlah negerimu, termasuk undang-undang ini, termasuk adat istiadat ini. Kata Rahel apa? Seperti Sarah dulu memberikan Hagar kepada Abraham. Dia berkata apa? Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia supaya dia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun memiliki keturunan. Logikanya bagaimana kalau orang modern memahami ini? Tidak bisa. Ini hukum zaman milenium kedua sebelum Masehi, tidak bisa dipahami menurut undang-undang warisan Belanda dan Perancis, tidak bisa. Ini harus kita lihat dengan setting sejarah yang sejaman. Begini saudara, itu kita kembali kepada undang-undang Lipit Istar, undang-undang Urnamu, undang-undang Hammurabi. Jadi sebelum dan setelah zaman Abraham itu masih berlaku. Apabila seorang istri tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, maka dia bisa memberikan hambanya untuk mendapatkan anak dari dia. Jadi lewat rahimnya hamba itu, status anak itu menjadi anak sang nyonya. Makanya seperti Sarah, begitu juga Rahel berkata, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Ketika anak dari hamba tadi lahir, anak itu langsung dipangku oleh Rahel, oleh yang memberikan budak kepada suaminya tadi, dan dia mengatakan, ketika menggendong anak untuk pertama kali tidak digendong oleh ibu yang melahirkannya, tapi digendong oleh nyonya yang memberikan hamba itu kepada suaminya. Inilah anakku, hari ini aku melahirkan engkau, dan saat itu jatuh hukum bahwa dia menjadi anak dari orang yang memberikan hamba kepada suaminya tadi. Ini cara adopsi anak menurut undang-undang yang sejaman dengan para bapak leluhur, seperti itu. Kemudian maka diberikanlah Bilha tadi, dan akhirnya Bilha pun mengandung. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkata Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya dinamai anak itu Dan. Kata Dan itu akarnya dari kata din yang artinya keadilan. Nah, itu tampak sekali ya penggunaan kata misalnya Melek Yom Hadin dalam bahasa Ibrani. Artinya raja hari pengadilan, raja negeri hari keadilan, ya, Hadin. Dan itu menjadi bahasa Arab Malik Yaumiddin yang kemudian masuk dalam surat Al-Fatihah. Itu sebenarnya paralel dengan istilah Ibrani Melek Yom Hadin. Din itu artinya keadilan, ya. Maka pengadilan, keadilan itu artinya din. Kemudian nama anaknya ini dikaitkan dengan apa Tuhan memberikan keadilan tadi. Lalu masih mengandung lagi, ayat 7. Mengandung pulalah Bilha, budak perempuan Rahel. Lalu memberikan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Bayangkan ini ada suasana kompetisi, suasana persaingan
yang itu yaitu resiko dari sebuah perkawinan poligami, ya. Kemudian Watomer, dia berkatalah Rahel, ya, Naptule Elohim, Niptali, Im Ahoti. Nah, ini kata Elohim di sini diartikan bukan Allah, tapi diartikan sangat kuat, sangat besar. Maka dikatakan Naptule Elohim, bergulat sangat besar, sangat hebat, sangat keras. Hiptali, aku bergulat dengan gulat yang sangat keras. Ya, dengan kakakku Im Ahoti, Gam, dan sungguh ya kolati aku menang. Watikra Semo Naptali, maka dinamainya anak itu Naptali, kan, lahir dari pergulatan. Jadi apa artinya sebuah nama, kata William Shakespeare. Tapi di Alkitab dikatakan di balik nama itu ada identitas, ada sejarah, ada kejadian yang harus kita kenang. Di balik nama itu ada peristiwa. Itu perbedaannya cara pikir orang Timur Tengah dengan cara pikir orang Barat, ya. Apa reaksinya Lea ketika akhirnya Rahel bisa memperoleh anak dari hambanya tadi, ya? Apa reaksinya? Lalu kita baca di ayat berikutnya. Ini sejarah konflik keluarga ini sebetulnya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, nah, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah, mujur telah datang. Maka ia dinamai dengan Gad. Nah, ini bermain nama lagi. Mujur telah datang, artinya kemujuran telah datang. Yaitu Bagat. Ba itu artinya datang, ya. Fo, ya, telah datang. Kulampu, semua sudah ada di sini, sudah hadir di sini, ya. Watomer Lea Watomer Lea Bagat. Berkatalah Lea, telah datang kemujuran. Watikra Semo Gad. Maka anaknya disebut Gad. Ayat 13, Kejadian pasal 30. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentu perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka menamai anak itu Asher. Ya. Nah, ini juga permainan kata. Nathan, Elohim, Sekari. Telah diberikan oleh Tuhan upahku. Ya, upah. Watikra Semo, Yisakar. Jadi Sekari, ya, upah dikaitkan dengan Yisakar. Luar biasa ini konflik dalam keluarga poligami ini. Kemudian kita akan membaca lagi di Kejadian pasal 30 ayat 20. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih dramatis lagi. Mulai ayat 14 dulu aja. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim. Saudara-saudara, buah dudaim itu di masyarakat Timur Tengah itu dikenal sebagai buah asmara. Jadi bunganya itu putih kemerah-merahan, saya tidak tahu nama latinnya apa. Tetapi buah dudaim itu buah asmara. Jadi mungkin kalau di sini apa bandingannya saya tidak tahu, ya. Yang jelas bahwa buah itu merupakan apa ya? Penyebab orang itu subur rahimnya dan meningkatkan nafsu apa birahi, kira-kira seperti itu. Didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikan aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya.
sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah bagiku sekali ini. Suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu melahirkan seorang anak perempuan, menamai dia Dina. Dan kata Dina itu juga berasal dari kata keadilan. Tapi biasanya nama perempuan itu tidak disebutkan dalam deskripsi ya, baik itu dalam silsilah maupun dalam deskripsi, kecuali itu sangat istimewa. Lalu setelah kisah ini tadi, jadi Lea kemudian direaksi oleh Rahel yang memberikan hambanya, lalu direaksi lagi oleh Lea yang memberikan juga hambanya, lalu kemudian terjadi kasus Ruben membawa buah dudaim tadi, dan masih itu dilakukan kepada seorang saudari, saudara. Kamu mau minta ini lagi dari anakku, buah ini dari anakku, padahal kamu sudah merebut suamiku. Jadi bagaimanapun juga perkawinan monogami itu adalah yang terbaik, dan itu yang diinstruksikan oleh Sang Kristus sendiri sebagai penyempurna dari semua nabi-nabi, dan tidak ada lagi yang lebih sempurna dari ajaran moral dan teladan yang diberikan oleh Sang Kristus. Baru setelah semua kisah ini, setelah lahirnya Dina itu, maka ingatlah Tuhan akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi saudara-saudara, kata yang sekarang dipakai adalah Yosef. Dan Yosef itu berkaitan dengan kata Yasab. Watomer asap Elohim et herpati. Berkata Rahel, telah dihapus asap, dihapus oleh Elohim aibku. Maka watikra et shemo Yosef. Maka anaknya itu dinamakan Yosef. Lemur katanya, Yosef mudah-mudahan ya, Adonai li diberikan Adonai kepadaku ben akhir, anak laki-laki laki. Makanya kata Yosef berkaitan dengan kata dua kata yang berkaitan, ya, telah dihapus asap oleh Elohim, dan yang kedua ditambahkan, mudah-mudahan ditambahkan Yosef. Jadi nama, di balik nama itu menyiratkan doa, ya harapan, ya konflik, ya drama di balik apa yang dinamakan, dan itu tampak sekali dari narasi-narasi kitab suci. Nah, kita akan berhenti sampai di sini. Bagaimana anak yang terakhir nanti di pasal yang lain, ketika Rahel melahirkan dan kemudian dia mati dan kemudian dikuburkan di Bethlehem, di dekatnya Bethlehem itu, makanya kemudian di sana ada tempat yang namanya Migdal Eder, menara kawanan domba, dan itu nanti dikaitkan dengan tempat Mesias akan menyatakan diri. Jadi itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tidak rumit dengan melihat jalinan fakta-fakta antara sejarah, arkeologi, bahasa asli kitab suci, sekalipun mungkin saya memberikannya dengan cepat, ya, kilat, karena saya ingin ketika kita bicara tidak hanya satu pasal, tapi supaya nanti dalam jangka waktu tertentu seluruh ayat Alkitab itu bisa kita pelajari.
Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasiyah. Oh ya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Surat 1 Yohanes 3 ayat 18. Ini kita sedang berduka, NTT sedang berduka, maka marilah kita berbagi. ISCS membuka donasi kemanusiaan bagi masyarakat NTT yang berdampak bencana alam. Open donasi itu akan dimulai tanggal 7 April sampai 14 April tahun 2021. Donasi bisa disalurkan melalui rekening ISCS sebagai berikut, ya. Bank BCA nomor rekening sekian atas nama Maryadi Kusnadi, dan tambahkan berita peduli NTT. Lalu kita bisa kontak personnya melalui Mbak Yohana Anissa, nomor HP tertera, dan Saudara Stefanus Azwar, nomor HP tertera. Kiranya Tuhan memulihkan dan menjaga masyarakat NTT dari segala macam bencana yang lebih besar. Tuhan selalu menjaga kita semua. Amin.